Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anak Ustaz, saleh-salehah yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semangat pagi anak-anak Ustaz semua. Sebelum kita belajar tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, Ustadz perkenalkan terlebih dahulu nama Ustadz Al-Satri Andi, biasa dipanggil Ustadz Andi. Sehari-hari Ustadz bertugas mengajar bidang studi Al-Quran di lokasi Madinah SDIT Askia 1, kelas 1, 2, dan 3. Baik anak-anak semua, Ustadz diamanahi hari ini untuk memberikan materi kepada antum semua. Materi kita hari ini menyambung pembelajaran Ustazah Nengsi yang kemarin. Pada pembelajaran dengan Ustazah Nengsi, kita sudah belajar makharijul huruf. Pada pagi ini dengan Ustadz kita akan mempelajari tentang mat. Tentang mat ya. Apa itu mat? Mat itu adalah bacaan panjang. Mat adalah bacaan panjang ketika kita membaca Al-Quran. Penasa semua, di dalam membaca Al-Quran kita akan menemui nanti bacaan panjang dan bacaan pendek di dalam membaca Al-Quran itu. Terkait dengan bacaan panjang dalam Al-Quran, pada pertemuan kali ini Ustaz sampaikan tiga pembagian tanda panjang dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, panjang 2 harokat. Nah, ini yang pertama, panjang 2 harokat. Kenapa panjang 2 harokat? Kapan bacaan itu dipanjangkan 2 harokat? Yang pertama, ketika ada huruf mat. Yang pertama, ketika ada huruf mat. Huruf mat ini ada 3 anak-anak semua. Ada alif, ada ya sukun atau ya mati, ada waw sukun atau waw mati. Apabila huruf berbaris fathah atau berbaris kasroh atau juga dhammah bertemu dengan huruf mat, masing-masing ada pasangannya ya. Fathah pasangannya alif, kasroh pasangannya ya mati atau ya sukun, dhammah pasangannya waw sukun atau waw mati. Apabila ini berpasangan, maka panjangnya 2 harokat. Ini syarat yang pertama. Kita lihat contoh ya nak. Nuhiha. Nu, perhatikan, dhammah ada waw sukun, dhammah ada waw sukun. Hi, kasrah ada ya sukun, kasrah ada ya sukun. Kemudian ha, fathah ada alif, fathah ada alif. Untuk anak ketahui semua, alif tidak seperti ini saja ya di dalam Al-Quran. Juga ada alif seperti ini. Ini alif ya, ini juga alif. Kemudian ini alif, ini juga alif. Apabila fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya sukun, dhammah bertemu dengan waw sukun, maka panjangnya 2 harokat. Kita perhatikan contohnya satu-satu ya.
nuhiha. Ada waw sukun, ada ya sukun, ada alif. Alladzina, ada kasroh, ada ya sukun. Rasulun, ada dhammah, ada waw sukun. Panjangnya berapa nak? 2 harokat. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan panjang 2 harokat? Ketika ada baris tegak lurus. Ketika ada baris tegak lurus. Kita perhatikan contoh. Utul kitabah. Utul kitabah. Pada bacaan ta, barisnya tegak lurus, dipanjangkan 2 harokat. Ayatihi, ayatihi. Ada 3 tempat panjang di kalimat ini. A tegak lurus, ya barisnya tegak lurus, hi barisnya tegak lurus. Itu yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Kapan panjang 2 harokat? Ketika dhammah terbalik. Ketika ada baris dhammah tapi terbalik. Contohnya ma haulahu, ma haulahu. Nanti ketika anak membaca Al-Quran bertemu dengan dhammah terbalik, walaupun kalimatnya tidak seperti ini, tapi dhammahnya terbalik, panjangkan 2 harokat. Kemudian yang keempat, yang panjang 2 harokat, ketika huruf berakhiran atau ketika huruf di akhirnya ada fathatain. Di akhirnya ada fathatain. Apa itu fathatain? Fathatain itu baris 2 di atas. Ketika huruf di akhirnya ada fathatain dan bacaannya diwakafkan atau berhenti, maka panjangnya 2 harokat. Fathatainnya cara membacanya dibaca 1 barisnya lagi. Malalubadan dibaca malalubada. Dihilangkan barisnya 1, dipanjangkan 2 harokat. Atau contoh yang kedua, dhabhan dibaca dhabha. Dihilangkan barisnya 1, dipanjangkan 2 harokat. Ini anak Ustaz, ini bacaan panjang 2 harokat. Kita lanjut ke pelajaran kedua. Nah, kita perhatikan panjang 3, 4, 5, dan 6 harokat. Kapan dipanjangkan bacaan itu 3, 4, 5, dan 6 harokat? Yang pertama, ketika bacaan panjang 2 harokat bertemu hamzah atau alif. Ketika bacaan panjang 2 harokat bertemu hamzah atau alif berbaris. Alifnya berbaris ya, hamzahnya berbaris. Contohnya wama, ini 2 harokat panjangnya nak. Asalnya 2 harokat. Karena bertemu dengan alif setelahnya dan alifnya berbaris, maka panjangnya 3, 4, sampai 5. 3, 4, sampai 5. Silakan. Ketika antum baca 3 harokat, maka konsisten 3 harokat. Ketika memilih 4, maka konsisten 4 harokat. Ketika memilih 5 harokat, maka konsisten 5 harokat. Ciri-cirinya, setelah panjang 2 harokat, ada alif berbaris. Di atasnya dibantu dengan tanda mat. Di atasnya dibantu dengan tanda mat. Wa ma umiru illa, wa ma umiru illa fi ahsani, fi ahsani. Itu kalau bertemu dengan alif berbaris. Untuk anak Ustaz ketahui, kalau ini ada hamzah kecil di atasnya kita sebut alif ya.
Kalau tidak ada hamzahnya, kalau tidak ada tegak lurusnya disebut hamzah. Kalau ada tegak lurus begini, ada hamzah kecil, disebut alif. Kalau tidak ada hamzah kecil, juga alif. Kemudian yang kedua, yang panjang 5 harokat saja, tidak boleh kurang ya. Panjang 5 harokat. Kalau yang di atas 3 sampai 5 harokat, kalau ini 5 harokat. Kapan 5 harokat? Apabila setelah panjang 2 harokat, jadi panjangnya 2 harokat, bertemu dengan hamzah berbaris. Di atasnya dibantu dengan tanda mat. Tanda matnya berbeda dengan tanda mat yang 3 sampai 5 harokat. Kalau kita lihat Al-Quran berbeda tanda matnya. Yang 3 sampai 5 begini tanda matnya. Yang 5 lebih tebal dan lebih besar. Idza jaa nasrullahi, idza jaa nasrullahi. Demikian juga dengan ini, waji'a yawma idzin, waji'a yawma idzin. Itu yang pertama, yang panjang 3 sampai 6 harokat. Yang ini bagian 3 sampai 5 harokat. Kemudian yang kedua, kapan panjangnya 3, 4, 5 atau 6 harokat itu? Apabila mat atau tanda panjang bertemu dengan huruf bertanda sukun atau tasdid. Perhatikan, ini namanya tanda mat. Ini namanya tanda mat. Setelahnya ada tasdid. Ini namanya mat. Ini namanya mat. Setelahnya ada tasdid. Al-Zakarain. Dipanjangkan dulu 6 baru bertemu tasdid. Allahu khair wala tahadduna. Atau di ayat yang sering antum baca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Atau fa idza ja'atis sakhah. Nah, itu 6 harokat itu. Sekarang kita lanjut. Panjang 2, 4, dan 6. Panjang 2, 4, dan 6 harokat. Kapan itu? Apabila mat atau tanda panjang bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Hurufnya aslinya tidak sukun, tetapi karena waqaf disukunkan atau diberhentikan. Wattini wazzaituni. Nah, ini tidak sukun. Tetapi karena waqaf atau berhenti di akhir ayat, maka barisnya disukunkan atau dimatikan. Maka panjangnya ini 2 boleh, 4 boleh, 6 sampai 6 juga boleh. Panjangnya antara 2, 4 sampai 6 harokat. Wattini wazzaitun. Nah, itu 2 harokat. Kita contohkan ke sini yang 4 harokat. Fi ahsani taqwim. Nah, itu 4 harokat. Kita contohkan 6 harokat. Ka'asfin ma'kul. Nah, itu 6 harokat ya. Jadi panjangnya dia tidak harus huruf nun saja, tidak harus huruf nun. Huruf nun juga, pokoknya semua huruf yang dimatikan di akhir ayat, maka panjangnya 2, 4 sampai 6 harokat. Kemudian kapan lagi panjang 2 sampai 6 harokat itu? Ketika mat atau tanda panjang
bertemu dengan huruf lin. Huruf lin itu apa? Ya dan waw. Ya dan waw itu huruf lin. Bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Setelah huruf lin itu ada huruf yang disukunkan karena waqaf. Perhatikan. Li'ilafi Quraisy. Sebenarnya Quraisyin tidak panjang. Fathah bertemu huruf lin. Fathah bertemu huruf lin. Karena dia setelahnya ada huruf yang disukunkan karena waqaf, maka panjangnya Quraisy 2 sampai 6 harokat. Kita contohkan 2 harokat. Li'ilafi Quraisy. Kita contohkan yang ini 4 harokat. Min khawf. Yang ini 6 harokat. Fataba alaih mathalus saw. Begitu ya. Jadi panjangnya boleh dipilih 2 harokat kah, 4 harokat kah, atau 6 harokat kah. Tetapi ketika kita memilih, konsistenkan. Kita milih 2 ya konsisten 2. Kita milih 4 konsisten 4 kita baca setiap kita membacanya. Inilah anak-anak semua pembelajaran kita hari ini tentang tanda mat. Masih ada lagi mat-mat yang lain yang pada pertemuan kali ini Ustaz sampaikan yang 3 bagian ini saja dulu. Insya Allah di lain waktu kita sambung. Kemudian untuk tugas anak-anak semua, Ustaz tugaskan antum menyetorkan membaca surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy kepada pembimbingnya masing-masing di kelompok Al-Qur'annya dengan memperhatikan tanda panjang yang sudah Ustaz ajarkan. Memperhatikan tanda panjang yang sudah Ustaz ajarkan. Demikian ya Ustaz, semoga banyak manfaatnya untuk perubahan cara membaca Al-Quran kita. Semoga Allah berkahi kita dengan Al-Quran. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.